Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Denny Indrayana habis diketawain, dipermalukan oleh Prof. Firmanto, salah satu kuasa hukum Pak Jokowi dan juga salah satu praktisi hukum Indonesia. Dan ini seru banget teman-teman, masih mengenai ijazah Mas Wapres Gibran dan juga putusan MK 90. Waduh, apakah gerombolan ini sudah kehabisan akal dan juga kehabisan isu? Sampai-sampai itu aja diulang-ulang, nggak bosan mereka. Nah, yang kedua, ada debat panas antara Prof. Firmanto dengan kuasa hukum dari Roy Suryo, yakni Abdul Gofur Sangaji. Dan ini juga tidak kalah serunya teman-teman. Abdul Gofur dilahap habis-habisan oleh Prof. Firmanto. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mana nih? Bicara soal ijazah Mas Gibran. Pertanyaannya Mas Saiman mau yang mana? Biar saya jawab, gitu loh. Oke. Boleh Mas? Silakan. Makasih. Kita ini bicara majulah ke peradilan. Tunggulah proses di sana. Itu seharusnya. Kita seakan-akan lupa bahwa proses hukum kita, negara hukum kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ini kan a priori kan? Nah, silakan. Gak boleh lah. Presiden Jokowi. Dari sisi jurnalistik ini dibenarkan nggak? Jurnalistik tidak menyatakan bahwa ini benar. Nah. Tidak. Kita hanya bicara soal data yang disampaikan. Ada yang disampaikan mengenai tadi bahwa hukum sekarang di Indonesia nggak Kalau benar. ada orang Indonesia merasa hukum penegakan hukumnya Silakan sehat, ya sudah. Ya, Penegakan hukum kita itu muncul dengan jampitsus yang mengkorupsi kasus korupsi. ya jangan disamain semua Penegakan lah, hukum Bang. kita itu muncul Itu dengan hal putusan lain, 90 di mana Paman Usman Saya memberikan jawab, itu kesempatan hal lain. kepada Bisa. Gibran. Itu Sebentar, hal lain. terlalu banyak Janganlah. kasus di mana penegakan hukum Janganlah, kita Bang. tidak sedang baik-baik saja. Sayang, Anda Bang. melegitimasi. Boleh nggak saya teruskan ini? Sayang sekali, Boleh nggak? Bang. Tadi saya mendengarkan mereka. Hukum di Silakan. dalam hukum positif kita Nanti saya nggak bisa. Iyalah. Ada istilah hukum satu saksi bukan saksi. Iya. Unus testis tulus testis. Tidak boleh ada namanya saksi di daud itu. Saya teruskan. Hanya mendengar keterangan dari katanya itu nggak dikenal di hukum Nggak kita. ada. Hati-hati. Kita hukum kita putusan pengadilan. Iya. Anda berani Itu loh, Mas menyatakan, Saiman. Maksud saya ya, itu loh, Mas berani Saiman. mendalilkan, silakan buktikan. Jadi kalau mohon, tidak bisa buktikan, mohon jangan ya berarti dipanjangin cuman bahasa-bahasa yang nggak sesuai. apa namanya asumsi aja. Ya. Itu. Saya- Mas Saiman. Saya Oke. sejak mahasiswa berdiskusi dengan teman-teman UGM bikin namanya Indonesian Court Monitoring. Pada saat dengan Pak SBY saya mengusulkan dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Maaf, bahwa hukum kita baik saja itu idealita. Masih dalam tataran ideal. Realitanya yaitu tadi putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Nah, ini luruskan ini ya. Sebentar. Kan, Anda Ini kapan sudah saya selesainya nih kalau begini? kebohongan publik. Saya mendengarkan. Ini Anda harus dijawab sudah dulu. menyampaikan kebohongan publik. Ya. Ini putusan pengadilan. Warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh menghormati putusan pengadilan. Anda profesor hukum loh. Anda jangan mengacaukan masyarakat, ya. Kok Anda Jadi- bisa-bisanya mengatakan kembali lagi yang mengacaukan putusan 90? Di mana? Anda baca nggak putusan 141 tahun Silakan. 2023? Silakan. Enggak. Itu ada pertimbangan hukum halaman 51 yang menyatakan bahwa putusan 90 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Ya. Diputus oleh semua Oke hakim lah. MK yang ada di MK 8 orang, kecuali yang mulia Pak Anwar Usman. Oke. Itu artinya tidak ada masalah dengan putusan 90. Anda harus Oke. paham itu. Anda jangan pelintir-pelintir hukum di sini. Oke. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tolong jangan dipotong. Apa? Sudah disampaikan bahwa semua sudah diajukan, tidak relevan, tidak masuk, kan gitu. Disampaikan tadi yang Anda persoalkan itu mengenai apa election sudah lewat, diurusnya di MK, MK sudah memutuskan, sudah sah. Beliau menjadi presiden dan wakil presiden. Kita tunggu aja 2029 kalau emang mau dipersoalkan. Enggak begitu Mas pendekatannya.
pendekatannya Nah, ini kan adalah namanya main hakim sendiri, Undang-Undang pendekatan Dasar Gitu loh, Mas 1945 Aiman. Saya nggak bisa membuka berkomen lagi ruang. kalau udah dipaksa begini. Undang-Undang Udah susah Dasar saya, Mas 1945 Aiman. membuka ruang koreksi hukum pemberhentian. Tadi saya sudah jelaskan, selain mangkat, diberhentikan, tidak dapat melaksanakan kewajiban. Ini kan premis. Secara konstitusi, enggak. Artinya Ini konsep kontrarius tidak semua. menunggu pilpres itu adalah satu konsep yang memang dibuka oleh Undang-Undang Oke, Dasar. Prof. Den. Kalau kemudian ada fixed term, tidak boleh dikoreksi 5 tahun, tunggu pilpres 2029, Kalau berkomen, nggak enak itu lagi. konsep mana? Yang namanya presidential term itu memang fix, tapi there is konsep impeachment, there is konsep mundur, there is konsep yang Bung disampaikan. Denny mau ngomong Artinya, atau mau mengatakan pernyataan. kalau dia di tengah jalan misalnya, Itu loh, Mas Aiman. tidak lagi memenuhi, ya, Mau mengatakan di impeach atau tengah jalan tadi ditanyakan. Mau mengatakan Dua-duanya. impeachment atau mengatakan pernyataan doang, jika orang begini Mas. maka bisa begitu, kan gitu Mas Aiman. Kan Kita dari dudukin tadi aja saya deh sudah persoalannya. jelaskan. Apakah mau menuduh Kan Popres dari itu tadi saya sudah di-impeach atau gimana? jelaskan. Jadi gini loh, supaya saya jangan salah ngomong lagi gitu kan. Jadi saya nggak salah ngomong terus nanti. Kenapa saya bilang salah ngomong? Yang jelas ngomongnya mau impeach siapa? Dong. Mas, dari tadi saya sudah jelaskan dari awal. Dengerin nih, baik-baik. Nah, ini gimana? Dengerin. Ya dengerin. Dengerin. Oke. Ayo dengerin. Bismillah. Bismillah. Ayo. Postulatnya, Ya. Mas Gibran ini sekarang bisa tidak membuktikan memenuhi syarat pendidikan Pernyataan kan? SLTA. Sudah selesai. Itu a contrario itu. Tidak selesai. Itu Bukan, bukan saya nggak mau selesai. dijawab. Saya nggak mau di. Bisa itu. Loh, silakan. Saya katanya mendengarkan. Bukan. Saya mau mengatakan Anda menuduh apa tidak. Kalau Anda mau membuat suatu pernyataan, ya susah Mas Aiman. Kenapa saya Nanti saya bilang nanti kan saya jika kalau Apa beliau bedanya dengan tidak Pak Jokowi? bisa Di sini juga saya ngomong. menunjukkan ijazah bahwa beliau memenuhi syarat pendidikan SLTA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, artinya kan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jika. Itu sudah lewat. jika itu Itu Mas sudah Aiman. lewat. Kalau saya prosesnya. yang disuruh membuktikan, kan tidak fair, Mas. Enggak, jadi Nggak gini. fair. Ijazahnya ada Mau di menyampaikan sana. apa tuduhan Saya atau apa adalah kan gitu. Kalau saya disuruh mau membuka, jika, Enggak, saya aduh. sebenarnya di dalam Lemes saya, Mas fakta jurnalistik tidak sehitam putih itu. Bahwa ada hipotesis yang kemudian harus dijelaskan dan berupa pertanyaan itu sebuah kewajaran. tidak hanya hipotesis, Dan Mas. tidak Mas, tidak hanya hipotesis. Bahwasanya Saya aturan pikir perundang-undangan hipotesis. kita. Saya senang nih kalau Sebentar, hipotesis. sebentar. Ada indikasi. Berarti dilakukan Ada riset. indikasi. Oke, Sebentar, ada indikasi. dengarkan Oke. dulu. Nah, Dengarkan lebih dulu. maju lagi. Nggak Kalau bisa. saya Ini menjelaskan cuman tadi bantah guyonan. lagi. Ya, oke. Ada indikasi, ada bukti bahwa memang ini adalah fabricated. Satu. Rekayasa. Iya. Dugaan. Mana? Di mana? Memang, satu Putusan dengarkan. mana? Iya, Putusan silakan. mana? Silakan. Putusan Putusan 90 Loh, yang kok awalnya putusan tidak ada. 90? Kita dengarkan. Oke, kita kenal. Oke. Umur 40 diubah menjadi tidak Oke. demi Mas Aduh. Gibran. Sudah selesai deh. Ya, Itu kan semua baik. Peraturan KPU nomor 19 tahun Udah, 2023 nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah yang ngarang-ngarang tidak ada Anda. sebelumnya dalam peraturan-peraturan pemilu sebelumnya. Udah, nggak usah bahwa ngarang-ngarang syarat Anda. itu harus Saudara- LCLTA. saudara Mas Sekarang Denny. dengan Sudah, peraturan KPU yang baru Oke, nanti dijawab. dibuat boleh tanpa menunjukkan ijazah Oke. SMA. Loh, itu kan bukti-bukti dalam hukum pembuktian bukti petunjuk. Anda kemana Kalau waktu itu? Anda Enggak, Mas bisa Denny, Anda merubah kemana syarat waktu 2 umur minggu dikasih dengan kesempatan putusan untuk Mahkamah keberatan Konstitusi, tanggapan? Anda kemana boleh nggak? sebagai orang hukum? Boleh Enggak, Anda nggak saya kemana waktu itu? Ya, waktu KPU secara konstitusional, Anda kan harus menggunakan perspektif konstitusional. Ketika ruang itu ada, Anda kenapa nggak keberatan? Dari tadi Kemana saya sudah Anda? jelaskan. Anda di Australia, Enggak, jangan-jangan. saya bolak-balik. Gimana waktu itu? Enggak perlu. Prof. Den. Saya bolak-balik, Mas. Oh gitu. Saya 2019 Ya kemana 20 di kok sini. sekarang baru nongol gitu kan? Yang Ini sudah namanya lewat, orang sudah baru putusan. tahu itu bukan hanya Putusan saya, Mas. Pilpres itu sudah final. Final tidak bisa lagi dikoreksi, Nah, tidak aku bisa jelasin dulu, boleh nggak? dibatalkan. Kalau dulu di KUHP lama, ketika pokok perkara sudah dilimpahkan, maka pra peradilan tidak bisa dilakukan. Gugur, ya. Kalau sekarang, Harus nunggu.
pra-peradilan selesai. Harus nunggu. Jadi kalau Mas Roy misalnya katakanlah 16 kali pra-peradilan. Nah, sekarang begini juga, Mas pokok Aiman. perkaranya tidak bisa disidangkan. Ya betul. Sekarang Berarti begini juga. Nggak ada Ini kan masalah. Artinya gini dong, Mas Roy ketika mengajukan pra-peradilan terus, pokok perkaranya nggak akan disidangkan. itu konsekuensi dari hukum acara pidana kita yang baru, Mas Aiman. Ya. Dan sebentar saya jelaskan ya. Kalau kemudian ada teman-teman, termasuk dari tim kuasa hukum Pak Jokowi selalu mengatakan, ini akan berakhirnya kapan? Pra-peradilannya akan berapa? Gini, tenang aja. Kita sedang belajar untuk membiasakan diri dengan KUHP yang baru. Pra-peradilan itu nggak mungkin sampai 20 kali, Mas Aiman. Nggak mungkin sampai 30 kali, 16 apalagi kali sampai mungkin lebih 100 kata Mas Roy. kali. Ya, itu cuma bahasa yang bombastis. Karena gini, kompetensi pra-peradilan upaya paksa aja cuma 9. Bukan. Ini kan jadi begini. Ini tentu dalam hal ini berbeda. Saya bayangkan misalnya ketika pra-peradilan kasus Febri Adriansyah. Ya. Yang kemudian sidang pokok perkara yang ditunggu-tunggu. Ya. Itu kemudian tidak kunjung dilakukan. Ya. Nah tentu itu kan memunculkan kepastian hukum yang tertunda. Sama Ya. juga seperti ijazah. Ya, saya jawab ya Mas Aiman. Ya, gini. Kita harus memahami bahwa pra-peradilan ini bagaimana ceritanya dalam sistem hukum pidana nasional kita. Dalam sejarah hukum pidana kita punya 3 hukum acara. Yang pertama HIR atau reglemen yang diperbaharui di zaman Hindia Belanda. Di HIR itu tidak ada pra-peradilan, Mas Aiman. Karena begitu pemerintah kolonial Belanda menetapkan orang sebagai tersangka, kemudian disidangkan dan diadili meskipun tidak dengan pembelaan yang baik atau tidak ada due process of law, ya dia tetap digantung. Dan kita menyaksikan itu dalam sebentar dulu, saya jelaskan. Ada pertanyaan sedikit. Saya mau lurusin. Mau lurusin boleh. Enggak, Saya mau lurusin. Sedikit. Ketika kita berbicara mengenai undang-undang yang lama, beberapa saat lalu dibilang ini KUHP baru. Ngapain ngomongin yang lama-lama? Enggak, saya mau membandingkan, Prof. Saya mau Ini sedang menggiring opini, mohon maaf ya. Ini sedang menggiring opini dan kita nggak cukup waktu untuk mendengarkan kuliah. Kita kan bukan mahasiswa dia. Jadi saya pikir tugas seorang advokat itu adalah memberikan penjelasan hukum kepada publik. Iya. Bukan hanya melakukan pembelaan meskipun tidak menutup meskipun tidak ada. kemungkinan. Masa Anda membela orang tanpa argumentasi? Uang gitu? negara kamu bisa hambur-hamburkan Ya, begitu aja. dibutuhkan dong kecerdasan Kalau berkali-kali kan uang siapa yang dipakai? Oke. Yang Bisa dibutuhkan saja di demo loh adalah mereka. hukum. Saya enak udelnya. Jadi mau selama Saya pra-peradilan enak masih dulu berlangsung, kalau- pokok perkara tidak bisa disidangkan. Tidak, bukan itu yang saya mau ngomong. Dia bisa saja mengajukan itu. Kan sudah jelas dalam semanya. Sudah diatur. Ya, peradilan juga harus murah, mudah, cepat. Dia sudah disampaikan dalam putusan peradilan kedua. Ini mengulur-ulur waktu. Emang pakai duit siapa? Itu Meskipun duit secara pajak loh. KUHP dan SEMA diperbolehkan. Sudah disampaikan dalam SEMA 3 kan? Silakan jalan. Masalah pokok perkara juga jalan. Sudah jelas kan? Kenapa? Yang dipersoalkan adalah ketika ada prapit Iya. di tengah jalan masuk nih dilimpahkan, maka prapitnya diselesain. Kan itu sebenarnya. Itu yang mau dilurusin sama SEMA. Jadi misalnya gini, pra-peradilannya lanjut terus, pokok perkara tetap bisa disidangkan. Iya, itu yang disampaikan sama SEMA. Jadi kalau dia masukkan pra-peradilan yang kemudian setelah ada pelimpahan perkara, maka NO. Nah, apakah mau di-exercise terus NO-nya mau tadi berkali-kali? NO-nya apa yang pra-peradilan? Tadi mau dia masukin kali berkali-kali sekarang, Pra-peradilannya udah pasti NO. NO itu maksudnya tidak bisa disidangkan. Ya, konsekuensinya biaya siapa? Kan mereka saya enaknya aja. Tapi pokok perkaranya Diperiksa. tetap berlangsung. Diperiksa. Dakwaan dibacakan dan seterusnya. Dibaca. Sudah Oke. dimulai kan dari Bu Tifa. Ya. Jadi maksud saya gini loh. Jangan sampai menyesatkan. Ini aja dari tadi saya dari tadi diam kan. Udah hampir berapa jam nih saya diam aja. Loh, saya juga Tapi baru begitu ngomong kok. berbicara mengenai persoalan ini, saya nggak mau kita dinarasikan dengan menyesatkan. Nggak ada tuh yang diomongin sama dia, nggak ada. Kalau kita berbicara KUHP baru ya ngomong yang itu. Kalau ada ya aturan yang diatur sama internal peradilan mengenai SEMA ya diatur SEMA. Apakah dia bisa membatalkan SEMA? Kan belum tentu. Kan gitu nih. Sehingga jangan disesatkan. Sebenarnya kalau memang saudara-saudaraku ini 100% yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya ayo. Pokok perkara. Iya dong. Kalau mereka kesana kemari emang uang siapa yang dipakai? Pajak siapa yang dipakai? Maaf. Mengenai pra-peradilan yang disampaikan
Nah sudah dikasih kewenangannya. Ketika itu sedang pra peradilan, kemudian diperiksa, ada pelimpahan perkara, maka diperiksa. Kan gitu. Artinya jangan berpikir seakan-akan kita yang paling pinter sehingga ini hakim harus saya kupas. Ini 9 upaya paksa kali 10 kali angle 90 kali. Uang siapa? Uang negara. Apakah mereka bayar? Oke. Mas Aiman, saya Jangan dilar-lariin lah. Ya. Jadi saya hanya mau Saya bantah menyampaikan argumennya, nanti kalau mereka memang meyakini 100% ijazah Pak Jokowi itu palsu, monggo kita masuk ke pokok perkara. Sederhana itu. Jangan sampai kita di sini, dari tadi saya mencermati kan, ada itu, ada ini, semua katanya. Interupsi. Ini adalah peradilan main hakim sendiri hari ini. Interupsi. Lo menghakimi orang lain sendiri, lo jadi hakim sendiri. Karena pra peradilan yang berulang. Bukan soal pra peradilan, semua. Apapun yang kita bahas hari ini, saya hadir di sini kan. Maksudnya apa ya, Mak? Termasuk yang Bang Denny juga seperti itu. Kan premis yang disampaikan beliau. Jika, kan gitu nih. Tentang Mas Gibran. Sebenarnya Mas Roy juga demikian. Bu Tifa juga mengatakan, saya kan menyampaikan premis. Tetapi apakah premis-premis itu menjadi tuduhan? Ya kita tantang aja Bang Denny misalnya. Tuduh aja. Apakah nanti masuk ke dalam komponen pidana? Ya kita lihat. Kan gitu. Jadi gini loh. Jadi media ini harus kita bikin tenang. Karena kita ini datang bukan ingin menyampaikan kebenaran. Yang bikin nggak tenang, yang nggak nunjukin ijazah nggak jujur itu. Makanya masuk udah ke jelas itu. Jadi gitu Mas, masuk ke perkara. nggak menunjukin ijazah. Sehingga yang jujur. jangan lari-lari. Nah. Dalam beberapa kesempatan dibilang, yang belok kiri belok kanan maka nggak jujur. Siapa yang belok-belok? Kita udah Nah, nunggu itu nih, yang nggak udah nunggu nunjukin nih. ijazah itu. Nunggu. Mas Tiba-tiba Aiman. nggak hadir. Maaf Mas Aiman. Mau dipertontonkan. Yang nggak ada di CLS siapa? yang- Aiman, Mas Aiman. Saya mau jelaskan. Nanti saya berikan catatan. Nanti Yang janji Tolong, terus mau hadir nggak Mas hadir Aiman. siapa? Ya kan? Memang ini seru. Saya juga dari tadi itu seru. Ketawa-ketawa sendiri saya berdua nih, bertiga. Seru, bener. Bener, saya seru. Tetapi saya serunya adalah kok bisa ya orang ngomong seperti ini? termasuk Mas Denny, Ya, Denny, Mas Roy, semua. Mbak Mercy. Semua. Oke. Seru loh. Kok bisa Seru, ada Kok bisa wapres kenapa? nggak punya Kok bisa ijazah kenapa? kayak gitu kok ya bisa? Kita kan negara hukum. Kok bisa ada Mas. mantan presiden nggak punya Negara ijazah hukum juga tentu bisa? proses hukum dong. Tadi disampaikan ini nggak tembus, itu nggak tembus, ini nggak tembus. Tapi dia udah berani ngomong dan mengatakan premis. Pernyataan yang disampaikan. Nanti dia bilang, loh gue menyampaikan pendapat. Kan nunggu nih. Nunggu ini. Sehingga udahlah masuk dulu contohnya. Masuk ke perkara sehingga ada nanti apakah jadi jurisprudensi kita lihat Perkaranya yang mana Sehingga dulu? jangan sampai Kan itu fitnah dan pencemaran kita baik. mempermainkan Kayak rakyat udah hukum. dibohongi aja. kalau bicara Perkara ijazah tuh CLS, Ini kan mudah dia nggak kita berani lihat. datang ke CLS. Ini semua adalah Gimana premis. sih? CLS nggak pernah mau datang orang Bang Roy, itu. ijazah Gimana? dulu nanti yang waktu mendalilkan Mana tadi bisa? sudah dijelaskan Udahlah. siapa yang mendalilkan dia harus Itu membuktikan. tuduhannya fitnah dan ketika pencemaran nama berbagai baik, hal bukan soal disampaikan ijazah. tidak bisa dibuktikan kan Rakyat tuh nggak bisa dibohongi udah. kan gitu Dari dulu tukang Sehingga, bohong tuh orang itu. udahlah jangan Bukan, sampai kan kita ini bersaksi dusta di sini Apa gitu yang kan enggak, bukan. Ini yang kemudian disampaikan dan menjadi pertanyaan. Nah, tentu ada jawaban yang bisa disampaikan kan begitu. Tidak ada kesimpulan. kalau yang berbicara disampaikan. beliau-beliau ini kita masuk ke pokok perkara SEMA sudah keluar Bukan yang tadi ijazah Mas Gibran misalnya. Kenapa Kasihan ada yang tepuk tangan nggak disambut. kenapa ijazah Mas Gireng kenapa? Bahwa ada yang disampaikan. Yang nyambut cuma kecil bagian sana. Kan gitu aja. Ada yang Dia nyambut tuh. disampaikan dan menjadi pertanyaan. Tentu ini harus dijawab kan itu. Ya, gini loh, kan tadi sudah jelas dan sangat jelas saya dengerin bener bahwa diupayakan ini, diupayakan itu, masuk ke pengadilan ini, masuk, nggak ada yang tembus kan? Mau dibahas, mau bahas apa? PT UN yang Sama ini juga belum, tanggal 26 Ya. kan belum, jangan diduluin. Tadi dikatakan saya menduga ada peraturan yang dibuat 2 hari dan sebagainya. Kok dia mengulangi lagi? Belum putus tunnya. Kok dia udah ngomong?
Saya tidak. Mas Aiman, ini sebentar. yang- Coba. Saya tidak. saya- Bentar. Ini yang dibahas kan Ibu Tifa, saya lawyernya. Bukan, nanti. Saya nggak. Iya, saya berhubungan dengan- Saya bicara overall, tadi Bang. Bang, aduh. Saya bicara overall aja, Bang. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai penampilan Denny Indrayana di Rakyat Bersuara? Aduh, gimana ya? Betul sih kata praktisi hukum tadi. Anda di mana waktu putusan MK ini diketok? Anda kemana ketika 01 dan 03 menggugat ke MK? Dia di mana? Terus katanya tadi, kita kan baru tahu. Loh. Serius kau baru tahu? Serius kau baru denger isunya? Masa iya sih isu mengenai Pilpres kau baru denger sekarang? Kau baru tahu sekarang? Aduh. Padahal nih ya, Roy Suryo waktu ke Australia, ya kemungkinan besar dia ketemu Denny Indrayana dan sudah ngobrol mengenai ijazah Gibran. Dan sekarang dia baru ngaku kalau dia baru tahu sekarang. Waduh, nggak banget gitu. Ada yang percaya nggak? Ada yang percaya nggak kalau Denny Indrayana baru tahu sekarang? Aduh. Seru banget teman-teman. Seru banget. Prof Firmanto dan juga praktisi hukum serta satu lagi siapa di samping Prof Firmanto ya? Capek ketawa melihat gerombolan pembenci Pak Jokowi. Aduh. Karena sepertinya memang akalnya mereka ini, rencana-rencana yang mereka susun selama ini untuk menyerang Pak Jokowi dan juga keluarganya, itu nggak ada yang mempan, mental semua. Gugat sana, gugat sini, gugat ke MK, gugat ke Petun, gugat ke sini, ke Barreskrim, kemana. Semua ditempuh loh. Semua ditempuh. Tapi apa? MK, Refli Harun kalah sama Roy Suryo. Waktu itu masih ada Rismon ya kan. Petun kalah, CLS kalah. Nggak ada yang jalan. Terus mereka berkuar-kuar di luar, seakan-akan mereka yang paling benar, seakan-akan mereka yang paling jago, seakan-akan mereka yang paling rakyat, seakan-akan mereka si paling peneliti, si paling bertanya mengenai ijazah Gibran. Padahal sudah diputus MK, diketok MPR kalau Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden. Betul kata Prof Firmanto. Tunggu 5 tahun lagi. Tapi dia nggak terima. Waduh. Gimana ya teman-teman? Gimana ya? Saya tuh bingung lihat gerombolan ini loh. Saya tuh bingung dan apa ya? Sedih gitu. Sedih karena mereka ini ya. Mereka ini gelarnya tuh mentereng. Tapi kok cara berpikirnya nggak mentereng. Waduh. Oke lah teman-teman. Aduh, semoga video tadi menghibur. Semoga kalian puas melihat penampilan Prof Firmanto dan juga salah satu praktisi hukum yang ikut menghantam, menghajar habis-habisan gerombolan pembenci Pak Jokowi. Oke, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.